Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan di Amerika Serikat. Oke, saya perkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama ada Muhammad Sabit Saifani, yang kedua Nisrina Nabila, yang ketiga ada Nur Fatma Dewi, yang keempat ada Nabila Firdayanti, dan yang kelima ada saya Siti Fatwanatul Hamia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Negara Amerika Serikat merupakan negara terbesar ketiga di dunia yang tentu memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Banyak dari perguruan tinggi Amerika yang mampu memberikan sumber daya manusia yang berkualitas di dunia kerja maupun pendidikan. Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan atau pengaturan sektor pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian state dan pemerintah daerah atau distrik. Sebelumnya, pemerintah pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan sebagai yang terjadi sejak tahun 1872, di mana pemerintah pusat Amerika Serikat mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing, dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung, karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat, pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium. Namun semenjak masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi pemerintah pusat Amerika Serikat terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya, tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada negara bagian. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dan kebinakaan. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi. Kemudian yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mempercepat kemajuan nasional. Kemudian, struktur pendidikan. Tingkat pendidikan sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang wajib di Amerika, dimulai dari usia 4 sampai 6 tahun, yaitu taman kanak-kanak, hingga 18 tahun, yaitu kelas 12 menengah, dengan susunan pendidikan dasar mulai dari taman kanak-kanak. Lalu jenjang sekolah dasar yaitu elementary school, pendidikan menengah yaitu sekolah menengah pertama, junior high school, lalu senior tinggi yaitu high school. Saya, Nabila Firdayanti, akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Amerika. Manajemen ini dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika Serikat dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional dibentuk Departemen Pendidikan Federal yang menjelaskan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan, semua tingkat pemerintah, dan untuk semua jenjang pendidikan. Slide berikutnya akan saya jelaskan tentang kurikulum pendidikan Amerika. Kurikulum pendidikan Amerika sendiri tidak memiliki kurikulum yang resmi, atau bisa dibilang tidak memiliki
kurikulum nasional. Dan slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Miss Rina Nabila, tentang problematik pendidikan di Amerika. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Nisrin Nabila akan menjelaskan tentang problematik pendidikan. Yang pertama, ada dipengaruhi oleh perubahan nasional sosial. Yang kedua, dipengaruhi tingkat kepercayaan tinggi. Yang ketiga, sikap orang tua yang memiliki konsisten dan perbedaan. Yang keempat, banyak membuang waktu yang sia-sia. Dan yang terakhir, banyak pula yang putus sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenam ialah kebijakan pendidikan di negara Amerika. Setiap negara pasti memiliki kebijakan pendidikannya masing-masing, tak terkecuali pun Amerika. Nah, tujuan kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan pendidikan di negara Amerika. Nah, yang pertama ialah melaksanakan standar tes ukuran keberhasilan siswa. Tujuan melaksanakan standar tes tersebut digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa dalam berbagai aspek atau berbagai subjek akademis. Contoh seperti matematika, bahasa Inggris, sains, dan subjek-subjek yang lainnya. Nah, standar tes yang biasanya paling umum digunakan di Amerika ada dua, seperti SAT, Scholastic Assessment Test, dan ACT, American College Testing. Nah, selain tes standar nasional, di Amerika juga ada tes standar negara bagian. Nah, tes standar negara bagian yaitu tes standar yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian sebagai bagian dari sistem evaluasi pendidikan mereka. Hasil tes sering digunakan untuk menilai kinerja guru, sekolah, distrik sekolah, serta mempengaruhi pendanaan dan status akreditasi. Nah, tak luput dari itu ada isu-isu kontroversial penggunaan tes standar, seperti kesenjangan dalam hasil tes antar kelompok siswa, tekanan ujian yang berlebihan, dan juga efektivitas tes sebagai ukuran sejati keberhasilan siswa. Nah, adapun alternatif lain yang digunakan untuk penilaian, contoh seperti penilaian proyek berbasis kinerja, portofolio, dan evaluasi berkelanjutan yang memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kemajuan siswa. Nah, yang kedua ada kebijakan memperbesar dana pendidikan terhadap negara bagian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh negara bagian dengan memberikan lebih banyak dana pada negara bagian kepada pemerintah negara bagian untuk mendukung pendidikan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi disparitas antara sekolah-sekolah yang berbeda dan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Nah, yang ketiga ada kebijakan meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dengan menetapkan persyaratan yang lebih tinggi bagi siswa untuk menyelesaikan suatu pendidikan, seperti meningkatkan jumlah kredit yang diperlukan atau menambahkan ujian. Yang ketujuh adalah keunggulan pendidikan. Berikut adalah beberapa keunggulan pendidikan di Amerika. Yang pertama ialah keanekaragaman pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang fleksibel. Yang ketiga, reputasi global. Yang keempat, taman nasional. Dan yang terakhir, kelima, banyak bidang olahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan penjelasan. Saya bacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, negara Amerika Serikat yang merupakan negara terbesar ketiga di dunia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Banyak dari perguruan tinggi Amerika yang mampu memberikan sumber daya manusia yang berkualitas di dunia kerja maupun pendidikan. Dalam menjalankan proses pendidikan, halnya dengan Amerika Serikat yang lebih memberikan kebebasan negara bagian untuk melaksanakan sistem pendidikan, sementara pemerintah pusat hanya merumuskan hal-hal besar dalam pendidikan. Di Amerika Serikat, kurikulum pendidikan dasar lebih banyak mengajarkan soft skill dan mata pelajaran umum yang berjumlah 4 mata pelajaran, dan kemudian diturunkan dalam sub mata pelajaran yang bersifat penajaman. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.